Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya teman-teman untuk Bitcoin ya. Jadi memang video ini kita khususkan untuk Bitcoin karena ya per saya bikin video kali ini udah merah merona nih teman-teman ya, Red Monday teman-teman. Kita lihat Bitcoinnya turun ya per 24 jam terakhir itu di sekitar 3%. Dan altcoinnya itu 5 sampai 10%, ada yang belasan persen malah. Karena Bitcoin Dominance juga mengalami rebound. Sebenarnya Fear and Greediness juga belum kemana-mana nih, masih di sekitaran 48-47 netral teman-teman. Kemarin juga udah diupdate untuk altcoin Theta dan Celestia. Sebelumnya ada BGB dan Bitcoin juga. Dan kemarin juga baru saja kita udah melakukan yang namanya live streaming awal 2025 untuk pertama kalinya. Jadi seperti biasa ya, syarat untuk kita lanjut live streaming kembali ya teman-teman cuma cukup like aja video live streamingnya nih ya. Jadi nanti ketika udah hit 100 like ya, kita akan live lagi dan akan saya umumkan lagi teman-teman. Kemudian sedikit reminder juga, ini ada beberapa news event penting. Dan ya di sini per besok ada PPI, dan lusa berarti tanggal 15 Januari ini ada CPI teman-teman. Dan ya beberapa datanya ini ada mengalami kenaikan teman-teman ya. Jadi sudah bukan rahasia juga sebenarnya ya. Ini kita udah merasakan perlahan-lahan CPI yang cenderung naik. Dan ya at least dengan adanya gambaran seperti itu meningkatkan probabilitas untuk The Fed tidak cut rate teman-teman. Dan cut rate tercepat itu at least di pertengahan tahun ya. Jadi memang narasi-narasi nggak mau cut rate, CPI naik, inflasi naik dan sebagainya ini sudah bukan rahasia lagi ya. Dari berita-berita juga udah banyak lah yang sharing teman-teman. Cuman ya at least kita bisa expect kalau memang setidaknya ya sesuai forecast ini ya, market tidak terlalu react berlebihan lagi. Cuman yang perlu diantisipasi kalau malah di luar ekspektasi nih, dia malah naik di atas forecast. Nah itu yang menjadi problem sebenarnya ya. Harapannya gimana nih untuk kripto ya? Balik lagi, harapannya itu di tanggal 20 nanti setelah Trump dilantik, apa yang akan dia umumkan, apa yang kebijakan yang dia ambil. Nah itu menjadi concern sebenarnya. Makanya kemarin tuh udah ada rilis beberapa data sebenarnya ya, untuk stock market dan lain sebagainya udah reaksi merah. Tapi kripto berbeda ya. Kalau kita lihat Bitcoin dari kemarin kan masih strong ya di 93, 94, 95 ya. Karena ya beritanya Donald Trump juga, dimana kasusnya dia ya ternyata dia nggak ditahan dan lain sebagainya lah. Intinya seperti itu. Jadi memang concern di kripto ini lebih mengarah fokus ke Trump. Jadi at least kalau memang berdarah-darah karena secara makronya bad gitu ya untuk market secara overall, kriptonya itu masih fokus ke berita Trump. Jadi let's say Trump tanggal 20 memang dilantik, itu menjadi harapan dalam tanda kutip ya, harapan terakhir lah ya. Apakah Trump itu benar-benar sesuai omongan di awal setelah dilantik, wah dia masih speak yang bagus-bagus untuk kripto dan lain sebagainya, itu bisa membawa market kripto lebih bullish lagi ya. Jadi tanggal 20 teman-teman, sekarang kan udah di tanggal 12 ya, 8 hari lagi ya, 1 minggu lagi lah menjelang pelantikan Trump. Jadi yang nanyain apakah market itu masih adanya chance untuk recovery, untuk rebound, yes masih ada tentu aja teman-teman. Cuma secara short term ya, kita lihat kan beberapa hari ini akan keluar rilis data penting sebelum tanggal 20. Ya kita lihat juga di sini per 3 harinya ini banyak yang melakukan long position juga udah kejepret nih bagian bawahnya di sekitar 93 ribuan dolar, udah ke visit ya. Sekarang balik lagi mayoritas melakukan sell short nih, bahkan di 93.500-an dolar aja ini udah tebal nih teman-teman yang melakukan sell short, dan juga di 96 ribuan dolar ya. Jadi bisa diperhatikan per 3 harinya aja semenjak harganya ini lanjut turun udah banyak banget nih yang melakukan sell short per 3 harinya. Kemudian untuk per weekly-nya kita lihat ya, weekly-nya juga nih cenderung banyak melakukan sell short nih dari 96.600-an dan di 99.000 dolar teman-teman. Jadi memang mayoritas sekarang market itu mulai transisi, banyak yang lebih memilih short daripada long teman-teman. Kemudian kita lihat juga ya untuk ETF Bitcoin ini per 8 Januari dan per 10 Januari ini ditutup outflow merah. Nah muncul pertanyaan, oke, dari institusi aja banyak yang melakukan sell teman-teman, tapi kenapa Bitcoinnya masih bertahan nih at least di sekitar ataupun di atas 91.000 dolar? Ya berarti kan memang player lain di luar kliennya institusi itu malah melihat ini sebagai peluang, makanya dia buyback lagi teman-teman
Ya, dimana kita tahu juga tergolong baru ya klien-klien institusi itu. Ketika mereka udah mulai goyah dan lain sebagainya, nah ini the real, the OG one-nya ya di market kripto dia malah baik, teman-teman. Makanya harganya kenapa masih di area atas, padahal secara ETF memang outflow. Nah itu ya pandangan saya pribadi. So secara daily sebenarnya kemarin adanya rebound tipis-tipis ya, dia reject aja terhadap EMA21 dan ya tidak expect-nya memang adanya rebound sedikit dulu ya, masih lewatin area itu sebelum dia lanjut turun ya, malah nggak dikasih teman-teman. Kemarin kan expect dia di sekitar 97 ribuan dolar, tapi nggak dikasih, dia cuma sekedar retest EMA21 aja nih ya, lewatin dikit ya di hampir 96 ribu udah lanjut turun lagi teman-teman ya. So dari sini kita bisa melihat ya, rebound yang pertama terjadi di sini ya, sampai dia new all time high. Sorry, sebelum itu kita bisa lihat nih di sini. Rebound yang pertama ya dia sampai bikin wick. Rebound yang kedua new all time high. Ya, rebound yang ketiga ya dia masih visit sampai hampir 100 ribu. Rebound yang keempat kembali lagi. Rebound yang kelima sampai 102 ribu. Rebound yang keenam kita lihat cuman di bawah 96 ribu. Nah, ini baru yang ketujuh, teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari rebound pertama sampai ke 6 terakhir kali ini 1 2 3 4 5 6. Ini makin lama pemantulannya itu makin pelan. Berarti kan adanya pelemahan momentum dari buyersnya itu sendiri. Jadi ya suka nggak suka ya, cepat atau lambat kemungkinan besar support ini berpeluang untuk dijebol, teman-teman. Ya suka nggak suka, mau nggak mau ya bisa dijebol dan ya akhirnya visit di sekitar 85 sampai 87 ribuan dolar nih, sekitar area ini. Sampai nanti ini saya tandain ya garis warna orange ini, sampai nanti Trump dilantik dan ya mungkin by the time di situ harapannya market bisa recovery dan akhirnya mampu benar-benar break dari si trend resistance ini gitu. Ya another good scenario-nya ya udah dari sini dia masih sideways. Ini another good scenario-nya sampai menjelang Trump dilantik. Ya worst case-nya adalah dari area sini dia udah dikasih bablas, teman-teman, untuk dites area bawahnya. Ya, siap nggak siap ya, kita harus siap mau nggak mau kan, kita masih di dalam marketnya. Dan ya itu adalah hal yang udah sering banget saya sampaikan, dan per minggu ini pun ya kita mendapatkan kemungkinan besar area ini akan di retest, teman-teman. Ya kalau harapan sih kalau bisa jangan, tapi kan kalau kita lihat dari makin lama ini udah mengalami rebound yang lebih terbatas dari pemantulan sebelum-sebelumnya. That's why itu menjadi salah satu view ya untuk market saat ini. Beberapa waktu lalu juga saya sampaikan di minggu lalu kita harus hadapi 2 minggu berat. Itu minggu lalu dan di minggu ini 2 minggu berat di Januari juga udah saya sampaikan, teman-teman. Jadi at least kemarin udah kita lewati ya, ini 1 minggu lagi kita harus hadapi, teman-teman. Suka nggak suka, mau nggak mau ya kita akan visit area ini. Ya prepare untuk semuanya ya, untuk teman-teman semuanya, kencangkan sabuk pengaman ya. Sooner or later ya mungkin berita-berita nanti udah naik ya, oh Bitcoin akhirnya terjun, hancur dan lain sebagainya, akan visit di bawah 90 ribu. Wah ini peluang masuk bear market dan lain sebagainya ya. Cuman ya jangan lupakan juga, teman-teman, ketika orang-orang banyak takut dan market ini masih berjalan ya, at least itu cuma sekedar grab likuiditas saja sebelum dia marketnya rally kembali. Harapannya seperti itu, teman-teman ya. Jadi secara daily pun ya kita bisa lihat di sini it's a red candle, teman-teman. Tinggal kita lihat apakah memang dari area sini masih dipertahankan ya. Jadi kalau misalkan masih dipertahankan pun ya good newsnya kita cuman sideways aja nanti overall di range ini. Masih di atas 90.000 sampai 96. Jadi ya sekitar 6.000 dolar lah range kita sideways. Kalau jebol ya udah kita udah tahu kemana arahnya. Kalau secara hourly gimana? Ya hourly sebenarnya ini dari update secara hourly ya, ini adalah salah satu outlook yang juga saya bagikan. Ini adalah previous low-nya ya, pada 30 Desember ini dites lagi pada 9 Januari dan kita bisa lihat di sini adanya aksi grab likuiditas karena dia bikin shadow sedikit di bawah dari low sebelumnya. Maka market bisa expect, market bisa rebound dan ya dia ketahan aja nih di SNR terdekatnya ya, di 95.000 sampai 96.000. Di sini aja dia mantul udah
reject lagi, dan posisi saat ini lagi tes lagi nih tuh di area previousnya. Jadi kalau misalkan secara time frame 4 jam tidak closing dengan tail candle cukup panjang dari level area tersebut, maka ya berpeluang untuk dia turun lebih bawah lagi ya. Salah satunya kita bisa lihat adalah di sini. Nih, ini adalah tail candle yang paling bawah sejak 5 Desember. Ya, apakah kali ini dia bisa lewatin itu, kemudian cuman sekedar bikin tail candle aja, itu peluang untuk recovery-nya ada, teman-teman. Tapi kalau close candle-nya bearish dan lain sebagainya, ya kita akan masuk tes area bawah ini. Ya, tuh ini masih lanjut turun lagi tuh, teman-teman. Ya. Jadi ini menjadi concern ya di sekitar 90.000 berapa nih? Sorry. 90.614 dolar. Ya, ini menjadi concern untuk si Bitcoin saat ini yang nanyain Bitcoin. Ya, tapi kalau misalkan somehow dari area ini aja Bitcoin udah mampu bertahan ya secara short termnya, ya bagus. Ya, makanya kita lihat dulu nih reaksinya di beberapa area ini. Kalau kita lihat secara week candle-nya, mampu memberikan reaksi nggak? Berarti adanya buyback lagi nggak di sana? Atau malah di loss, nggak ada yang mau buyback lagi sampai di beberapa next area targetnya untuk si Bitcoin. Ya, jadi ini menjadi concern 2 week sebelumnya. Ya, even di tanggal 5 Desember. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk Bitcoin dominance ini sebenarnya yang menjadi masalah utama altcoin. Kenapa merah banget? Ya, ini memang ya bisa dibilang sontoloyonya ini guys. Ya, memang sebelumnya udah reject, drop, mantulnya kenceng, reject lagi, dan akhirnya sekarang tes ya di trendline resistance plus juga di sini previous SNR. Nah, tuh ya di sekitar area 58,43%, teman-teman. Ya, jadi ini menjadi next area yang memang lagi di testing. Apakah di situ mendapatkan rejection atau tidak, ya kita lihat lagi follow up-nya seperti apa. Ya, cuman kondisi seperti ini benar-benar nggak nguntungin untuk altcoin. Nah, palingan yang masih bertahan cukup kuat ya kalau kita lihat ya XRP ini. Karena sebelumnya dia udah pump dulu, rebound dulu, makanya sekarang turun ya balik di range kemarin gitu loh, teman-teman. Ya, gimana kabarnya untuk altcoin lain yang kemarin-kemarin itu belum rebound, malah cuma sideways tipis, sekarang dihajar turun lagi ya makin dalam, teman-teman. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan nih sekali lagi. Ya, untuk Bitcoin dominance pelan-pelan nyakitin ya. Atau sekarang yang lagi tren itu apa? Pura-pura senyum tapi sedih ya, pura-pura senyum tapi berdarah, atau pura-pura senyum tapi tersakiti ya. Itulah yang ungkapan yang mungkin bisa kita lihat pada gambaran Bitcoin dominance terhadap altcoinnya saat ini ya. Jadi ya balik lagi, hopefully at least dia bikin wick ke atas ini pun ya expect adanya rejection, teman-teman, di sekitar 58,6% ya. Di sini kalau saya tarik itu adalah wick terakhir pada pergerakan 26 Desember, dan semoga masih mendapatkan reaksi dari area tersebut. Kalaupun kita mendapatkan rebound sampai ke area atas itu, bikin wick aja, teman-teman. Ya. Kemudian untuk others, nah ini untuk others juga merah meroda. Tentunya ini menggambarkan posisi altcoin saat ini. Ya, kemarin memang ada saya lihat dia memang udah break dari trendline resistance plus juga SNR sebelumnya nih di 365,44 billion dolar. Maka adanya retracement di situ ini menjadi penentu apakah market atau altcoin waktunya rebound atau malah dia cuma sekedar, ini masih ada coret-coretannya, malah sekedar ini cuma sebagai wave 4-nya aja sebelum dia ngejar wave 5. Jadi jatuhnya kemarin kan expect ABC, kemudian dia recovery untuk rebound lagi, berarti koreksinya selesai. Atau kita bisa lihat di sini menjadi 5 wave, 1, 2, 3, 4 dan OTW ke-5, teman-teman. Nah ini ya karena dia gagal dari level ini, nggak mampu bertahan, jadi ya suka nggak suka kita akan menuju wave 5-nya, teman-teman. Nih ya di sekitar range 262 sampai 262 sampai 279 billion dolar, teman-teman. Itu masih berpeluang untuk dites sedalam-dalamnya. Expect sedalam-dalamnya sampai sekitaran range ini, teman-teman. Ya, jadi ini outlook juga udah lama, bahkan sejak bisa dibilang pertengahan Desember lah. Ini ada saya sharingkan juga ke teman-teman. Ya, jadi kuncinya sabar, balik lagi harus bersabar di kondisi kayak gini ya. Suka nggak suka, mau nggak mau ya kita memang masih berada di dalam market yang merah merona seperti ini. Ya tinggal kita lihat reaksi beberapa hari ke depan menjelang
ya news event terdekatnya sampai tanggal 20 nanti adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lebih bersabar, stay strong di market yang merah seperti ini. Ya, setiap hujan, setiap badai, setelah itu lewat ya, kita akan melihat pelangi, ya rainbow teman-teman. Ya, setelah adanya hujan ataupun badai di market ya, kita bisa lihat gambarannya merah seperti ini, posisi saat ini. Ya, palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Hopefully bisa bermanfaat. Jangan lupa like videonya dan sampai jumpa untuk next video. Sampai